Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Simpan duduk di. Terima. Jeki, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelum melakukan prosesi konseling, Jeki sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu belum? Belum Pak. Baik. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya di telepon, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan konselor untuk membantu kalian untuk menyelesaikan masalah. Iya Pak. Terus Kemudian konseling individu juga ada azas-azasnya, yakni yang pertama azas kerahasiaan. Jika tahu, jadi permasalahan ini mengetahui hanya kita. Jika nanti Jeki mau cerita sama orang lain, ya monggo. Tapi Bapak akan menceritakannya tanpa seizin Jeki. Kemudian Bapak minta Jeki untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi Bapak gak memaksa Jeki. Jadi begitu saja. Ada yang ingin Jeki tanyakan tentang konseling individu? enggak Pak. Oke, kita duduknya santai aja ya, relax, jangan terlalu tegang macam. Siapa? Jadi boleh kayak gini nih Pak. Nah, yang penting Yang Jeki penting relax, relax. nyaman. Oke. Oke, baik. Ya, Pak. Oke, sekarang silakan Jeki untuk menceritakan permasalahan Jeki. Oke, ya Pak. Sebelumnya terima kasih. Jadi saya tuh sering bantah orang tua. Tetapi di balik itu saya sering sekali merasa bersalah karena sudah membantah perintah orang tua sebelumnya. Jadi dengan diri saya kok saya bisa kayak gitu. Saya jadi sedih. Gimana sih? Ada nggak solusi dari Bapak agar saya bisa berubah dari perilaku saya sebelumnya? Jadi sering bantah. Iya Pak. Jadi habis itu saya ngerasa bersalah kali dan sedih, tapi seperti itu terus. Jadi seperti itu terus ya? Ya, jadi setiap berputar-putar seperti itu terus lah. Sudah melakukan merasa bersalah, tapi lakukan lagi merasa bersalah lagi. Hal ini sejak kapan ya terjadi? Hal ini sejak udah lama lah Pak. Sejak kelas 2 SMP lah. 2 SMP. Semester 1. Ya, Biasanya disuruh apa ya? ya cuma kalau disuruh biasanya suruh ke warung, atau disuruh nyapu, terus disuruh nemani adik, ngantar adik, dan saya itu selalu membantah kalau saya sedang kesal, karena saya kesal sekali kalau disuruh itu. Terus respon orang tua ke Jeki gimana? Ya pastinya jengkel, dan saya melihat muka dia pasti sedih lah Pak. Jengkel, sedih ya. Nah, kalau Jeki sendiri bisa nggak jawab, kenapa kok seperti itu? Ya karena dia melihat anak sendiri kok seperti itu. Baik. Coba gini bercontohnya. Jeki jadi orang tua dan Bapak jadi Jeki. Praktiknya seperti bagaimana? Bapak sana beli bumbu apa gitu, terus ibu marah-marah gitu, terus aku cuma diam nggak jawab apa-apa. Itulah kayak seperti itu lah Pak. Nah, itu tadi kan Jeki, kan jadi 2 orang ya. Sekarang Bapak minta Jeki jadi bapaknya, Jeki jadi bapaknya Jeki. Sekarang Jeki praktekin memberi perintah. Jadi saya di Ya, sini Jeki ibaratnya berperan sebagai bapak. sebagai bapak. Oke. Bagaimana cara menyuruh Jeki itu seperti apa? Oke, ya silakan. Oke. Mohon maaf ya Pak. Ya Pak. Sana pergi nganterin ini. Males lah Pak. Sudah ngerasain perasaan bapakmu belum? Gimana itu? Sudah Pak, rasanya tuh sedih, sakit. Sedih ya? Iya Pak.
Kalau ibu? Iya, ibu mungkin pergi bilang ini ya aku cuma diam terus nggak mau ya udah ya itu mungkin capek pak, seperti nyuruh sana beli, seperti menyuruh saya sana beli bumbu sana atau sana temanin adik sana ini segala macam lah pak, juga antar nggak makan. Terus kamu jawabnya gimana? Nanti lah bu males, pengen ngepus dulu, bentar lah bu males, pengen tidur bentar dulu, bentar lah bu males, pengen nonton dulu, terus masuk kamar ya seperti itulah kan bu pak. Oh baik. Di rumah ada gak yang gak kamu suka? Nggak ada pak. Nah kalau di kampus misalnya ada yang kamu suka nggak suka di kampus misalnya, ada yang nggak kamu suka ataupun dosen nggak kamu suka macam Nggak ada sih pak. Saya suka semua. dari teman dekat atau ada teman dekat? Nggak ada. Kalau sama pacar mungkin. Ya itulah jarang cerita. Jadi yang kita bahas Jeki ini kalau disuruh menolak, tapi di lain sisi Jeki merasa sedih. Jadi pengennya gimana Jeki? Pengen merubah diri sendiri. Apa yang Jeki lakukan? Yang bisa Jeki lakukan? Ya pengennya memperbaiki diri, memperbaiki sikap lah terutama terhadap orang tua di rumah pak. Yang sikap gimana nih? Ya sikap yang dewasa, nggak bantah-bantah kan, lagian saya juga udah gede dan umur orang tua saya makin lama makin menambah dan makin menua. Saya juga seperti itu, nggak mungkinlah saya seperti ini terus pak. Jadi saya bertujuan bertujuan di sini untuk merubah sikap saya sebelumnya. Oh baik. Jeki berapa bersaudara? 3 pak. Jeki Anak anak pertama. 3 pak. Tadi Jeki ingin memperbaiki sikap. Jadi kira-kira kalau Jeki seperti itu, adik-adikmu ngeliat gak? Misalnya Ngeliat. Jeki sedang membantah atau macam, jadi adik ini lagi di kamar, jadi ngeliat apa yang Jeki sampaikan tadi. Ya tentunya pasti ngeliat lah pak, karena juga serumah. Oh, jadi kamu kan sebagai anak pertama, adik-adikmu pasti menirukan kamu kan? Enggak pak. Oh. Jadi gimana? enggak ya pastilah pak, sebagai diri lah. Oh, Soalnya iya. saya kan anak pertama. Ya pasti kan Jadi- contohnya anak pertama, semuanya jadi- dari anak pertama. Saya tadi bilang pak, kayak bilang Oh ya santai aja Pak. Jadi gimana biar mereka gak niru perilaku Jeki terhadap orang tua Jeki? ya aku nggak melakukan hal itu lagi di depan mereka. Oh. Ya jadi adik kan mencontoh kakak. Nah perilaku kakak kan akan ditiru adik. Jadi Jeki pengen memperbaiki sikap. Nanti kalau disuruh orang tua, Ya saya akan melakukan apa yang disuruh orang tua, yang bukan jelek akan saya lakukan. Nah balik lagi, bapak jadi bapaknya Jeki. Bapak nyuruh Jeki, mana ma, nih beliin bapak bensin, motornya bensinnya habis. Ya pak, aku naruh HP dulu. Nah oke, jadi gimana Jeki? Jeki sudah punya pandangan sikap yang lebih dewasa belum? Jadi inti permasalahan tadi sudah kita bahas. Jeki bilang Jeki sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh orang tua, dan Jeki ingin memperbaiki sikap. Keputusan Jeki bagus sekali. Jadi orang tua itu orang yang sudah memuliakan kita. Sesungguhnya bila kita bisa memuliakan orang tua, kita juga akan masuk surga. Kita juga nanti akan jadi orang tua. Nanti kita juga akan mendapatkan balasannya. Mungkin ya kita sekarang menolak perintah orang tua ini itu karena kita merasa masih ada. Jeki pernah lihat
teman Jeki yang sudah tidak punya orang tua, adalah ketika Idul Fitri atau Idul Adha? Iya Pak, aku lihat mereka sangat sedih. Nah, sedih ya. Nah, selagi kita masih ada orang tua, kita berikan contoh yang baik buat adik-adik Jeki dengan perilaku yang baik kepada orang tua. Bisa, Jack? Bisa Pak. Oke. Sepertinya proses konseling sudah mau habis. Oleh waktu bisa kita lanjut lagi. Gimana perasaan Jeki sekarang? Alhamdulillah Pak, sudah agak baik Pak, udah bisa cerita. Biasanya saya nggak mau cerita Pak ke semua orang, karena saya kalau cerita sama satu orang tuh kurang percaya dia rasanya Pak. Oke, baik. Jadi proses konseling kita sampaikan di sini dulu. Jika Jeki ingin melakukan proses konseling lagi, bisa hubungi Bapak pakai nomor yang sudah Bapak sediakan kemarin. Ya, Bapak juga terima kasih sudah Jeki sudah memperhatikan Bapak sebagai konselor Jeki dalam proses konseling ini. Bapak minta juga maaf jika ada salah kata ataupun arahan yang kurang berkenan untuk Jeki. Baik, konseling kita pada hari ini kita tutup. Kita baca alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Sebenarnya saya sangat berterima kasih sekali nih kepada Bapak yang awalnya saya nggak tahu apa-apa untuk membuat apa yang harus saya lakukan ketika saya itu melawan orang tua. Setelah berkonsultasi pada Bapak, saya sudah tahu jawabannya kayak mana, dan Bapak sudah memberikan pelajaran kepada saya, dan saya insya Allah akan melakukan hal yang terbaik untuk kedepannya pada orang tua saya. Baik, terima kasih Jeki. Sebelumnya baik, sampai jumpa di lain waktu dan sampai bertemu lagi. Baik Pak, boleh Pak. Ya, baik. Nanti dulu ya Pak. Ya, hati-hati ya. Pak.